Jadi itu yang pertama ya, bahwa kaitan ayat ini dengan sebelumnya adalah tentang kesempurnaan sesuatu. Yang pertama, kesempurnaan dalam hal kiblat ya. Yang kedua, kesempurnaan dalam pengutusan nabi dan rasul. Jadi kata Nabi, saya ini perumpamaannya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya seperti ada seorang membuat rumah, bagus rumah itu, tapi ternyata ada sudut yang belum selesai. Ada ubinnya yang belum dipasang, tehelnya belum dipasang. Maka ibaratnya bangunan itu adalah agama Allah, ubin yang terakhir itu, tehel yang terakhir itu adalah saya, kata Nabi. Jadi beliau menyempurnakan semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dapat yang sempurna, buat apa cari yang lain lagi? Kira-kira kayak begitu ya bapak-bapak. Tinggal bagaimana mendalami, memahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada minggu ini kita kembali dapat bersentuhan, ya, menatap dan juga dibimbing oleh guru kita tadi membaca ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Semua ulama sepakat bahwa dari beragam bentuk ayat Allah, baik itu yang berupa ayat-ayat yang dihamparkan. Semua makhluk ciptaan Allah ini adalah ayat-ayat Allah dalam arti menunjukkan kekuasaan Allah. Ataupun ayat-ayat yang dituliskan di dalam kitab-kitab suci dari mulai Rasul yang pertama dulu, Sayyidina Nuh alaihissalam. Semua ulama sepakat bahwa ayat yang paling mulia dari semua ayat-ayat Allah yang dihadirkan untuk manusia adalah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Itu ijma' semua ulama. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mari terus dari waktu ke waktu kita rawat hormat kita sama Al-Quran. Mari kita rawat kemuliaan Al-Quran pada diri kita, di hati kita. Jangan karena dari kecil kita sering mendengar bacaan Al-Quran. Di musola kita lihat banyak mushaf. Di masjid ini juga di sudut-sudutnya banyak mushaf. Maka kita anggap biasa kitab ini. Ini bukan kitab yang biasa. Jadi perlu kita waspada bapak-bapak saudara ya. Jadi sebagai umat Islam itu jangan kemudian justru tidak mampu menjaga, merawat kemuliaan Al-Quran ini. Karena terlalu sering melihatnya. Dulu Sayyiduna Abdullah bin Abbas, misan Nabi ya, yang sangat dicintai oleh Rasul juga dan digelari dengan Habrul Ummah ya, artinya pemuka yang paling alim dari umat ini, kira-kira begitu. Beliau itu sampai dulu sengaja pindah dari Mekah ke Taif beliau. Heran orang melihat, kok pada saat orang rame-rame datang ke Mekah, kok Abdullah bin Abbas justru menjauh dari Mekah. Kok malah tinggal di Taif. Taif itu gunung, pegunungan. Mekah itu kelihatan di bawahnya.
Begitu ditanya Sidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, saya takut kalau terlalu berdekatan dengan Ka'bah itu kemuliaannya runtuh dari hati saya. Tuh, hati-hati. Jadi cobaan kita sebagai ahlul Quran itu, bapak-bapak saudara, ya, agak beda dengan yang lain. Kalau misalnya orang yang tidak percaya Al-Quran, cobaannya adalah bagaimana supaya dia bisa percaya kepada Al-Quran itu. Tapi kalau orang yang sudah percaya kepada Al-Quran, cobaannya adalah menjaga kehormatan Al-Quran itu dalam dirinya. Apalagi orang yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala nikmat untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi cobaannya lebih berat lagi. Nah, jadi saya mengajak, ini yang pertama saya perlu sampaikan kepada kita semua ya, bahwa mari kita rawat ya, kita jaga. Karena memang hal-hal yang mulia dan agung itu kalau tidak dirawat, dia bisa hilang. Ya. Dia bisa hilang. Alhamdulillah. Jadi kita syukur ya, bapak-bapak bisa baca nih. Kita baca tadi dipimpin ayat 151. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu, yaitu kalian. Ya, ini menunjuk kepada umat yang ada pada masa Rasul dulu. Rasulam minkum, seorang Rasul minkum dari kalanganmu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, ya. Wa yuzakkikum, dan dia menyucikan kalian, membuat kalian menjadi suci. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, yaitu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kalian segala macam yang tidak kalian ketahui. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ayat ini bertepatan ya, kita baca hari ini bertepatan dengan saat ya, menjelang Maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Tuan Guru Dr. Haji Lalu Ahmad Zainuri menyampaikan ini tanggal 8. Ya, tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, beberapa hari lagi itu tanggal 12 Rabiul Awal itu disebut oleh para ulama ya, sebagai kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tepat kita juga dihidangkan oleh Allah pada hari ini ayat tentang Rasulnya. Ada beberapa hal bapak-bapak ya, setelah kita baca terjemahan dari ayat ini, yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama ya, ayat ini dikaitkan, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu. Sebagaimana itu menunjukkan keserupaan dengan sebelumnya. Kemana merujuk keserupaan itu? Dalam hal apa? Ya. Pengutusan Nabi itu serupa dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ya, kaitan ayat ini adalah kata para ulama, waliutimma ni'mati 'alaikum. Nah, agar aku sempurnakan nikmatku padamu. Nah, kaitan dari penyempurnaan nikmat yang disebut di ayat sebelumnya adalah tentang dikembalikannya kiblat umat Islam kepada kiblatnya Sidina Ibrahim. Nah, kita sudah bahas kan ya. Jadi semula menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu dikembalikan atau dipindahkan kiblat itu menuju ke Ka'bah.
sebagai simbol bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merujuk kepada millat Ibrahim, yaitu agama dari Nabi kita, Nabi yang mulia, Abul Anbiya, Sidina Ibrahim alaihissalam. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan. Ya. Karena sesuatu itu dikatakan sempurna kalau dia kembali ke asalnya. Kan begitu ya Bapak-bapak ya? Kan kalau kalau seorang manusia itu meninggal, ya, ini meninggal ya, itu istilah meninggal dalam Al-Quran itu ada beberapa. Pertama disebut dengan al-maut, ya, mati, al-maut, itu biasa kematian. Disebut juga dengan al-ajal. Kenapa dikatakan al-ajal? Karena al-ajal itu merujuk kepada batas waktu. Kalau sudah tiba batas waktu, selesai, nah itu ajal, nah itu meninggal. Tapi kematian itu juga dalam Al-Quran disebut dengan al-wafat, yatawaffa. Apa arti al-wafat? Al-wafat itu artinya mencukupkan dan menyempurnakan. Jadi kematian itu adalah kecukupan. Kematian itu kesempurnaan, dalam arti selesai sudah. Kenapa kematian dikatakan kesempurnaan? Karena kita kembali kepada Allah Ta'ala, asal yang menciptakan kita. Jadi di dunia ini istilahnya ya apa itu kalau dalam Al-Quran itu Tuhan Guru ya, tala'ubun wa takathurun wa tafakhurun lahun wa laibun, macam-macam kita pergi ke kanan ke kiri, ke utara ke selatan, main tamasya ke sana, kerja begini, tidur, makan, segala macam lah. Pada saatnya kita kembali ke asal kita. Dan itulah kesempurnaan. Jadi kalau dalam konsep Islam kematian itu bukanlah kekurangan. Kematian itu juga tidak usah dikhawatirkan. Karena justru bagi orang mukmin ya kematian itulah kesempurnaannya. Karena melalui itulah dia bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada asal adalah kesempurnaan. Nah, karena itu di sini disebutkan bahwa kembali kepada kiblatnya Nabi Ibrahim itu adalah kesempurnaan. Ya. Lalu kemudian kama arsalna, kesempurnaan itu ya, di dalam hal agama Allah terwujud dengan arsalna fikum. Kesempurnaan itu terwujud dengan diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di situ disebutkan karena itu di sini kama sebagaimana. Jadi ada dua kesempurnaan. Kesempurnaan dalam ayat sebelumnya adalah ketika kiblat itu dikembalikan ke Ka'bah, ya, sebagaimana kiblatnya Nabi Ibrahim itu adalah kesempurnaan karena kembali ke asal. Lalu dalam ayat ini kesempurnaan dari semua pengutusan Nabi dan Rasul adalah dengan dihadirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syukur Bapak-bapak Saudara kalau kita alhamdulillah ya ditakdirkan, dikaruniakan iman Islam, dijadikan sebagai bagian dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama ya, bahwa kaitan ayat ini dengan sebelumnya adalah tentang kesempurnaan sesuatu. Yang pertama, kesempurnaan dalam hal kiblat, ya. Yang kedua, kesempurnaan dalam pengutusan Nabi dan Rasul. Jadi kata Nabi, saya ini perumpamaannya dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya seperti ada seorang membuat rumah, bagus rumah itu, tapi ternyata ada sudut yang belum selesai. Ada ubinnya yang belum dipasang, tehelnya belum dipasang. Maka ibaratnya bangunan itu adalah agama Allah, ubin yang terakhir itu, tehel yang terakhir itu adalah saya, kata Nabi. Jadi beliau menyempurnakan semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dapat yang sempurna, buat apa cari yang lain lagi? Kira-kira kayak begitu ya Bapak-bapak. Tinggal bagaimana mendalami, memahami. Ya. Itu yang pertama yang bisa kita ambil di ayat ini.